Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Yoka Agustama dari kelas 4C Teknologi Pembenihan Ikan. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pemaparan, yaitu tentang manajemen kesehatan ikan. Adapun satu bahan kimia obat yang masih dan tidak boleh digunakan di perikanan, yaitu obat keras yang diperbolehkan di dunia perikanan, yaitu satu, methylene blue, 2, basis grease grain oxalate, ketiga, brilliant blue, keempat, tartazin, kemudian aluraret, kemudian lepamisol, serta oxytarakilina. Kemudian obat keras yang dilarang di perikanan yaitu dari golongan amfenikol, organofosfat, serta makrolida, yaitu satu, ether, kemudian tilosina, kemudian diskloros, kemudian klamfenikol, dan spiramicina. Yang saya ucapkan tadi ya termasuk obat-obat yang dilarang serta dibolehkan di dunia perikanan. Kemudian lanjut kedua, yaitu pengujian darah. Teknik pengambilan sampel darah pada ikan meliputi beberapa cara, yaitu melalui bagian ekor, teknik melalui pembuluh darah bagian kaudal, kemudian dari punking jantung, serta teknik poncina atau bagian dorsal. Teknik yang digunakan dalam jurnal yang saya baca yaitu teknik severing caudal penducle, yaitu melalui bagian ekor, karena teknik ini biasa digunakan untuk mengambil sampel darah ikan yang berukuran kecil 10 cm. Prosedur pengambilan sampel darah dapat dijelaskan yaitu satu, ikan dibunuh dengan larutan anestesi, kemudian ikan dipotong di bagian dorsoventral. Kemudian untuk menghilangkan lendir dan airnya digunakan tisu. Setelah itu ambil darah dengan pipet mikrohemokrit yang berisi larutan heparin agar darah tidak cepat mengumpal. Kemudian adapun prosedur pengukuran darah dari media dan osmoregulasi darah benih bawal bintang menggunakan metode Anggoro, yaitu satu, tabung sampel diisi dengan 0,1 ml air media untuk pengujian osmolaritas media, dan 0,1 ml cairan darah benih bawal bintang untuk pengujian osmoregulasi darah. Kemudian tabung sampel dimasukkan ke bagian alat pengukur koper. Kemudian 3, tekan bagian ujung alat pengukur hingga tabung menempel masuk ke lubang pendingin. Kemudian pendingin maksimal tercapai dalam waktu 1,5 menit. Pada saat jarum pendingin menunjukkan min 70, secara otomatis alat pendingin akan terbuka, lalu dimasukkan dalam sampel kurang lebih 3 detik. Kemudian jarum pendingin dikembalikan pada posisi semula. Setelah itu, pada saat nilai mendekati stabil, kata miliosom berkedip. Setelah mendengar dengungan dan milosom menyala terus, maka pengukuran osmolaritas media, osmolaritas darah dapat diketahui. Kemudian tekan hingga menunjukkan F1, maka nilai kloritas dapat diketahui. Kemudian tekan tombol lagi hingga menunjukkan F2, maka nilai kandungan sodium diketahui. Prinsip menentukannya berdasarkan penurunan titik beku satu cairan. Titik beku tersebut menunjukkan osmolaritas yang secara dengan kandungan Cl- suatu cairan. Kemudian masuk pada materi selanjutnya, yaitu perbanyak probiotik. Adapun cara untuk memperbanyak probiotik yaitu satu, air gula dimasukkan dalam jerigen 20 liter. Kemudian masukkan bakteri E4, kemudian tambah Yakult, ragi tape, terasi. Kedalaman air
gula merah di jerigen agar berkembang biak. Kemudian besoknya campurkan bahan tambahannya opsional seperti susu, perasan nanas, dedak, dan air cuci beras. Kemudian tambahkan air 18 liter. Sisakan ruang udara pada jerigen. Kemudian tutup rapat sampai 1 minggu. Buka tutupnya bila perlu, usahakan beri saluran udara menggunakan selang dan tutup jerigen. Dan masukkan ujung selang pada air sehingga udara luar tidak mempengaruhi udara dalam jerigen. Selain itu juga menghindari tekanan jerigen. Setelah seminggu buka tutupnya dan akan keluar bauan yang segar dan khas dari probiotik yang kita buat. Kemudian masuk pada metode pengobatan ikan. Adapun pemilihan obat harus didasarkan pada kriteria sebagai berikut, yaitu 1. Tidak dilarang. 2. Obat yang tepat untuk penyakit yang tepat. Kemudian banyak tersedia dan murah. Kemudian tidak menimbulkan akibat serta efek samping bagi manusia yang mengkonsumsi ikan tersebut. Adapun 3 metode yang sering digunakan menurut jurnal yang saya baca, yaitu untuk pemberian obat kepada ikan, yaitu melalui suntikan, kemudian dicampurkan dengan pakan, serta melakukan perendaman dengan air. Metode ini digunakan untuk memberantas penyebaran patogen dan mengurangi intensitas infeksi yang ada di kolam budidaya. Metode pengobatan ikan selanjutnya yaitu dicampurkan dengan pakan. Metode ini tidak menimbulkan stres bagi ikan. Umumnya digunakan untuk memberikan antibiotik dan bubuk vitamin. Selama pengobatan, derajat pemberian pakan harian harus dikurangi sampai 1% per hari untuk memastikan bahwa semua pakan yang diberikan bisa dicerna habis dengan ikan yang kita budidayakan. Kemudian obat dapat dicampur dengan air. Metode ini umumnya digunakan untuk memberantas ertoparasit dan bakteri eksternal. Meski sederhana, perendaman dengan bahan kimia atau obat memerlukan kehati-hatian untuk mencegah resiko selama pengobatan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya metode pengaplikasiannya dapat menggunakan penyuntikan. Pengaplikasian dalam penyuntikan, teknik ini diterapkan apabila tidak terdapat cara lain. Sebenarnya menangani ikan melalui suntikan akan meningkatkan stres. Injeksi obat memastikan bahwa obat masuk ke dalam tubuh ikan. Obat yang digunakan untuk injeksi adalah antibiotik, kemudian vaksin atau vitamin, kemudian disuntikan secara intramuskuler atau intraperiontal. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengujian biosai air. Tujuan dari biosai adalah untuk mengetahui banyaknya bahan pencemar atau tidak di suatu perairan kolam budidaya kita. Adapun pengujian biosai ini dapat dilakukan dengan alat test kit atau deometer. Caranya yaitu mengambil sampel air dapat digunakan dengan menggunakan botol yang warna gelap. Kemudian pertama ukur oksigen awal. Kemudian setelah itu simpan sampel di suhu 28 derajat Celcius. Setelah 5 hari ukur kembali DO. Kemudian akhirnya jika BOD-nya tinggi, perairan tersebut dianulir, yaitu perairan yang masuk dalam kategori tercemar. Sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.